Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Ahmad Junaidi selaku Shahibul Bait dan guru kita bersama. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Hamzah. Yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Farid beserta jajaran pengurus Himasal dan para hadirin rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin, suatu kitab yang menuntun kepada kita semuanya supaya bisa beragama secara benar, baik secara zahir maupun batin. Sudah sampai mana ya? Fahadhihi ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi mongko utawi iki an-nadhar wal istidlal iku awwalu aqobatin, kawitane dalan rumpil. Iku awwalu aqobatin, kawitane dalan rumpil. Istaqbalathu kang madhep apa aqobah ing abet. Istaqbalathu kang madhep apa aqobah ing abet. Fi thariqil ibadati ing dalem dalane ibadah. Wahya utawi awwalu aqobah atau wahya utawi aqobah, gitu saja juga benar, walaupun secara nahwu ya mengikuti pendapat yang lemah. Iku aqobatul ilmi, dalan rumpeli ilmu, wal ma'rifati lan ma'rifat. Liyakuna supaya yen to ana sapa abet, liyakuna supaya yen to ana sapa abet, minal amri saking perkara, minal amri saking perkara iku ala basiratin, tetep ing atase waspada, tetep ing atase waspada. Faya khudha mongko dadi sebabe ngalap sapa abet. Faya khudha mongko dadi sebabe ngalap sapa abet. Fi qad'iha ing dalem jungkung aqobah, ing dalem jungkung aqobah, min ghairi buddin, saking tanpa semugih, saking tanpa semugih. Nanti saja muradnya ya, yang penting apa saya sampaikan semugih ya ditulis saja semugih. Semugih itu apa ya nanti saja. Bi husnin nadhari, kelawan baguse pengangen-angen. Fid dalaili ing dalem pira-pira dalil. Wa wufuri ta'ammuli lan sampurnone angen-angen, lan sampurnone angen-angen. Wa ta'allumi lan belajar, wasu'ali lan takon, min ulama'il akhirati, saking ulama akhirat. Adilla it-tariqi, pira-pira kang nuduhaken dalan. Adilla it-tariqi, pira-pira kang nuduhaken dalan. Surujil ummati, kang dadi pira-pira dimare umat. Surujil ummati, pira-pira kang dadi pira-pira dimare umat utawa lampune umat. Waqadatil a'immati,
lan pira-pira kang dadi panutane pira-pira imam. Lan pira-pira kang dadi panutane pira-pira imam. Nah, wal istifadati, mumpung masih hissoh ula dan jadinya bacanya lumayan cepat. Kalau sudah hissoh sani ada ya. Wal istifadati lan kang den alap faidah, lan kang den alap faidah. Sapa minhum ulama, sapa minhum ulama. Wastihda'id du'ai, lan amrih pituduh doa, lan amrih pituduh doa. As-sholihi kang sholih, kang bagus. Minhum saking ulama, minhum saking ulama. Nah, para hadirin sekalian, fahadhihi awwalu aqobatin. Usaha berpikir, berangan-angan tentang apa itu motivasi ibadah, kenapa kita harus ibadah sebagaimana uraian kemarin, itu awalu aqobatin, merupakan awal jalan terjal yang harus kita tempuh. Apa tuh aqobah itu? Aqobah itu adalah at-thariqu as-sa'bu fil jabal, jalan yang sulit di pegunungan. Nah, nanti kan ada apa namanya, safari Ramadan. Kebetulan lokasinya di Rumpin. Rumpin itu nggak ada apa-apanya sama dulu Klotok. Nah, itu jalan itu, ibadah itu jalannya terjal. Terjal seperti halnya jalan untuk mendaki gunung. Sangat sulit. Makanya Imam Ghazali kan dalam Muqaddimah ini, sebagaimana yang disampaikan terdahulu, berusaha supaya memberikan tuntunan sebagai rambu-rambu jalan agar para pendaki gunung itu bisa mendaki gunung dengan baik dan tidak tersesat. Ini karena beratnya jalan menuju ibadah yang benar. Nah, istidlal dan nadhar, ya, berpikir, berangan-angan dengan konsep yang kemarin itu baru awalu aqobah, baru jalan terjal pada tahap awal. Nah, dijelaskan oleh para ulama, aqobah itu artinya adalah al-mujahadah bin nafsi, melawan nafsu, melawan nafsu. Jadi jalan terjal maksudnya istidlal an-nadhar sebagai jalan terjal pada tahap awal itu adalah kita berusaha untuk melawan nafsu supaya kita benar-benar memaksimalkan hati dan pikiran kita dalam berpikir dengan logika yang sudah cukup gamblang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang kenapa kita harus beribadah dan kenapa kita harus bersyukur dan kenapa kita tidak boleh untuk bermaksiat, dengan logika yang begitu gamblang sebagaimana kemarin itu. Wahia aqobatul ilmi wal ma'rifah. Nah, ini yakni jalan terjal berupa ilmu dan ma'rifat. Nanti di dalam babnya secara khusus akan dibahas betapa ujian mencari ilmu itu sangat berat. Banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui sebelum mencapai hasil maksimal dari usaha mencari ilmu tersebut. Banyak sekali murid yang sukses, juga banyak sekali murid yang akhirnya jatuh tergelundung seperti halnya pendaki gunung yang gagal. Ini kita coba ini ditelaah secara seksama. Liyakuna minal amri ala basirah. Tujuan
hasil utama yang ingin didapat dari jalan terjal berupa ilmi wal ma'rifat itu supaya basiroh, kita menemukan basiroh. Basiroh itu artinya adalah apa ya, ilmun wa khubrotun gitu saja. Artinya punya ilmu dan punya kewaspadaan ya. Punya ilmu dan punya kewaspadaan. Contoh begini, tidak cukup hanya dengan punya ilmu saja tapi tidak punya kewaspadaan ya. Ya ibarat sederhananya begini, contoh ya, kita itu belajar atau menyumbang anak yatim, itu kan suatu ilmu. Kenapa kok kita menyumbang anak yatim? Karena kita tahu anak yatim ini adalah anak yang membutuhkan santunan, sebab apa yang dipahami oleh masyarakat sini masih sangat awam, yakni ketika bapaknya si anak itu meninggal, ternyata keluarganya bapak itu tidak ada yang bertanggung jawab, rata-rata begitu. Padahal secara fikih harusnya beban nafkah itu berpindah kepada saudara-saudaranya bapak. Ternyata semuanya dibebankan kepada ibunya. Kasihan bener ya, sudah janda disuruh nyari nafkah. Mudah-mudahan Saron ini sanggup tadi katanya. Nah ini nyumbang anak yatim itu kan hal yang baik, tapi ternyata cabangan hal-hal yang bisa membelokkan tujuan baik itu sangat banyak sekali ya. Begitu nyumbang anak yatim ternyata tahu ibunya hatinya gundah, nah belok lagi ya kan. Ini contoh ya. Begitu nyumbang kepengennya ternyata begini. Ini kan sesuatu yang sangat sulit. Makanya ilmu juga butuh khubroh, butuh kewaspadaan ya. Atau sebenarnya ya kalau sifat musabihatnya ya khobiroh, punya kewaspadaan. Ini racun dari amal atau tidak. Nah, orang yang terbiasa dengan latihan untuk ilmu dan istidlal serta nadhar dan istidlal ya, artinya terbiasa untuk segalanya itu melangkah sedikit demi sedikit dengan kewaspadaan yang tinggi. Ini hukum syariatnya gimana, potensi berbeloknya dari segi mananya gini-gini, itu maka dirinya akan punya kewaspadaan ini. Sehingga ketika ada hal-hal yang ingin mencoba untuk membelokkan apa yang sudah dilakukannya, itu bisa segera melakukan recovery di dalam diri, sehingga niat baik di awal itu tetap terjaga. Ini ya. Kalau sudah puncaknya, orang basiroh dengan konsep ilmu dan khobiroh itu akan mencapai basiroh. Basiroh itu apa? Akan ditunjukkan oleh Allah, segala sesuatu itu nampak begitu nyata ya. Mana yang benar dan mana yang salah itu sangat nampak di hatinya. Nah kalau sudah begitu itu sebenarnya sangat mudah untuk seperti jalan gitu, sudah tarang benderang dan seperti sudah berjalan di tol yang sepi gitu aja. Tapi ya juga bukan berarti harus terlena, bisa terlena enggak. Kalau kita terlena juga nabrak juga, karena banyak terjadi kecelakaan di jalan tol yang sepi. Nah inilah kita belajar dengan kitab Minhajul Abidin ini supaya kita belajar untuk dengan ilmu dan kewaspadaan sehingga mencapai level basiroh. Tapi level basiroh bukan berarti akhir dari segalanya, sebab akhir dari segalanya adalah saat husnul khotimah. Nah, fayakhudha mongko ngalap sopo abet fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin bi husnin nadhar fi dalail. Nah, oleh karena itulah si hamba di dalam menempuh jalan mencari ilmu itu harus dengan husni nadhar, harus dengan teori logika yang benar,
teori belajar yang benar. Ya. Dalam belajar ilmu agama ini harus dengan teori logika yang benar. Tidak boleh bertasawuf dengan logika yang menyeleweng. Harus benar, husni nadhar. Wufuri ta'amul, dalam berangan-angan itu harus sempurna. Ta'alum juga harus belajar. Wasu'al, bertanya min ulama il akhirah. Nah, ini bertanya kepada ulama akhirat. Nah, belajar ini maksudnya itu kalau dikupas nih ya, ta'alum wasu'al min ulama il akhirah. Ini sebenarnya bersambung. Jadi ta'alum sekaligus bertanya. Maksudnya adalah belajar langsung kepada mulutnya ulama dan mencontoh apa yang dilakukan oleh ulama. Itu jauh lebih baik daripada kita belajar sendiri dengan kitab. Jauh lebih baik daripada kita belajar sendiri dengan kitab. Karena satu, kemampuan belajar dengan kitab itu pasti terbatas. Sementara situasi kondisi yang kita hadapi dengan keadaan psikologi, keadaan kehidupan ini sangat beragam. Maka belajar yang terbaik di dalam ilmu tasawuf itu adalah langsung berguru kepada ulama. Dan tentu lebih baik lagi digabungkan, yakni ulama yang memakai kitab kuning. Artinya kalau belajar ilmu tasawuf kepada orang yang bisanya baca kitab ya, tapi wiridannya kagak ya, tasawufnya kagak, ya akhirnya jadi tukang dongeng ya. Mendingan tidak memakai kitab, tapi sudah jelas keseharian gurunya itu ulama il akhirah. Ini maka dengan cahayanya ulama il akhirat itu ilmu itu akan meresap di hati. Nah, ulama il akhirat itu apa? Tuh, ulama akhirat itu. Nah, ulama akhirat itu apa? Ulama akhirat itu yang paling sederhananya ya, adna darajati ulama il akhirat itu adalah antahqira ayuh kira ad-dunya gitu ya. Jadi guru itu sudah bisa menempatkan dan menilai dunia sebagai sesuatu yang hina, sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak perlu dipegang dengan mengorbankan akhiratnya gitu. Itu ulama akhirat yang paling sederhana. Jadi kalau apa-apa yang dipentingkan adalah akhiratnya. Itu ulama akhirat. Ya, sampai sudah jadi ulama akhirat apa belum ini? Nah? Ulama akhirat itu ketika benturan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia itu yang dikesampingkan. Lebih mementingkan kepentingan akhirat. Contoh, punya duit cuma 20.000 ya, rokok lagi habis, kebetulan menjumpai ada anak nangis, anak yatim, belum dibeliin jajan, milih rokok atau milih anak yatim? Ini ada contohnya, separuh-separuh. Ya separuh-separuh berarti ulama akhirat separuh dunia. Gimana seperti itu nah. Nah, kalau ajarannya Kifasi itu ya ulama akhirat ya dipikir, tapi dunia harus diberi jatah. Bener Kiai Junaid itu bener. Contohnya begini ya. Contohnya ya, antum mau nyari menantu ya, ada dua pilihan. Yang satu alim tapi mohon maaf kulitnya hitam, rambutnya keriting ya. Nah,
Contohnya nih, contohnya ya. Tapi alim gitu. Nah, satunya kurang begitu alim tapi ya sederhanalah, nggak begitu ya, pokoknya kalau diajak takziah atau diajak arisan gitu agak lumayan lah gitu. Nah, kalau konsepnya kifah sih ya milih yang kedua lah. Karena anak perempuan kita apa ya nggak kasihan kalau kita pilihkan yang alim tapi nafsunya nggak kebagian sama sekali. Ya nyari akhirat tapi ya nafsu itu ya dikasih itu biar kuat. Ya. Kalau nafsu total kita lawan. Nah, itu ya sudah termasuk pilihan akhirat itu. Ya. Termasuk pilihan akhirat. Nah, ulama itu tugasnya adillah thoriq, menunjukkan jalan, ya. Mampu menunjukkan jalan. Wah, ini ya berat lagi. Ini ulama mursyid, ya. Ulama mursyid. Ini yang saya tunjukkan adalah ulama yang maksimal ya. Ulama mursyid itu ya begitu. Kalau kita punya guru mursyid, maka itu yang paling beruntung. Makanya kata Kiai An'im itu, kalau guru utama kita meninggal, carilah guru lagi. Karena ya hidup itu butuh tuntunan terus. Nah, ada guru yang punya derajat tinggi sebagai seorang mursyid, ada yang penunjuk. Nah, yang maksudnya adillai thoriq ya, yang menjadi petunjuk jalan itu ya mursyid. Contoh ya, guru kita pernah memberi nasihat. Kalau guru kita memberi nasihatnya umum, ngajiyo, ngadepi jampar, itu adillai thoriq. Gak usah mikir duit nemen-nemen. Memang aneh tapi nyata hidup itu. Kalau kita fokus dengan nyari duit malah susah. Tapi kalau kita santai sambil ngaji malah dapat. Ini kan aneh tapi nyata. Itulah berkat barokahnya adillah thoriq. Kalau sekelasnya kalau Syekhuna Khalil itu lebih sadis. Adillah thoriqnya walah luar biasa. Kalau sampean saya yakin nggak kuat. Kiai Hasyim Asy'ari suruh masuk ke Jumbleng nyari cincin. Itu kan adillah thoriq itu. Dengan usaha mencari cincinnya Bunyai itu dari pagi sampai malam sampai sore bergumul dengan kotoran itu, tinja itu, akhirnya kan mendapatkan ilmu yang luar biasa itu adillah thoriq. Nah, kalau sampean disuruh punya mursyid yang kayak Syekhuna Khalil ya kagak kuat sampean. Kabur. Ada namanya di Nganjuk itu Kiai siapa itu ya, Masya Allah, di pondok yang disuruh makan nasi sebanyak mungkin oleh Syekhuna Khalil. Setelah kenyang disampaikan oleh Syekhuna Khalil, sudah kamu cukup, silahkan pulang. Kiai Zainuddin Mojosari. Nah, kalau kita baru nyampe di di gerbang aja sudah banyak teriakan hewan, monyet mana rokoknya itu. Nah, itu adillah thoriq. Jadi menunjukkan jalan supaya kita bisa mencapai derajat yang tinggi. Ya, kalau Rasulullah cukup gampang. Ya, para sahabat nengok wajahnya Rasulullah saja langsung naik ke level tinggi. Surujil ummah, yang menjadi lampunya umat. Jelas ya. Yang menjadi lampunya umat. Sampai karena menjadi lampunya umat ini. Maksudnya lampunya umat itu begini ya. Ibarat rumah ya. Ibarat rumah. Kalau tidak ada lampunya, maka orang yang tinggal di rumah itu akan resah dan bingung. Tidak bisa membedakan mana sapi, mana istri. Tidak bisa membedakan mana gondoruwo, mana teman. Maksudnya gitu. Nah,
orang masyarakat kalau tidak ada ulamanya ya seperti itu ya, membedakan gondoruo sama orang itu nggak bisa. Nah ulama ya, lampu itu butuh gas, butuh minyak ya, butuh minyak ya, mari silahkan ya, butuh minyak ke salam ya. Butuh minyak. Kalau minyaknya habis maka lampunya juga mati. Nah ulama itu butuh minyaknya. Apa minyaknya ulama? Yakni hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Maka minyak itu harus dijaga terus. Artinya sebagai ulama harus tetap menjaga dirinya sendiri dengan banyak ibadah. Karena bisa jadi ulama itu juga naik ke atas terus diturunkan sendiri oleh Allah. Karena ketika lampunya mati, ulamanya juga mati. Nah, artinya lampu itu ya harus diisi dengan minyak. Minyaknya harus dijaga ya, harus diperhatikan. Pun pula ulama juga harus memperhatikan minyak dirinya, yakni dengan tetap harus menjaga keistiqomahan beribadah dan segala akobah-akobahnya harus tetap dirawat ya. Nah mautul ulama, mautul alam, iya ulama masyarakat itu kalau ada ulama ya, maka akan gembira ya. Pasir Putih ini nggak akan ada NU, bangga dengan NU kalau nggak ada ulamanya. Nah karena ada ulamanya akhirnya ya alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah gembira, NU semangat, itu alhamdulillah. Tapi kalau ulamanya meninggal maka masyarakat itu menjadi galau ya. Ini saya milih apa, udah macam-macam ya. Oleh karena itulah generasi keulamaan harus tetap dijaga gitu. Nah, waqadatil a'immah, milih ulama yang menjadi panutannya para imam. Walah ya beruntung banget lah ya kita mondoknya di Lirboyo, sudah jelas mantap lah. Wal istifadah minhum ya. Bisa mengambil faidah dari para ulama akhirat, mengambil faidah. Nah kita di pondok dulu atau hidup di sini gitu, berusahalah untuk latihan menganalisa kiai ya. Menganalisanya bukan mencari kejelekannya, itu kurang ajar kalau ada santri mencari kejelekannya itu nah, tapi berusahalah mencari mutiara dari kiai itu nah, ini. Sehingga rasa kecintaan kita itu akan semakin tinggi. Dengan cinta itu keberkahan ulamanya akan kita dapat ya. Istifadah itu di situ. Bagaimana seperti Hadratus Syekh Kiai Idris Marzuki itu kesabarannya seperti apa, keistiqomahannya seperti apa, itu kita itu mengorek gitu ya, mengorek supaya kita bisa mengambil istifadah, mengambil suri tauladannya. Kiai Idris Marzuki itu setahu saya rutinitasnya itu pokok jam 2 malam ya mesti buka kitabnya kitab tafsir nomor 1 sama kitab apa itu Kamus Munawir sama kitab Kamus Munjid diantaranya, sambil baca dalail. Itu sudah sampai siang. Makanya ngaji beliau itu sambil ngantuk-ngantuk karena malamnya jarang tidur. Kalau kita kan tidurnya jarang-jarang, sedikit tidur. Tidurnya sedikit tidur. Nah, wastihda'id du'a is-shalih minhum, insyaallah lah dengan istifadah minhum suatu saat kita bisa sedikit meniru para beliau, dan yang lebih utama adalah diakui muridnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Intinya supaya kita menjadi hamba Allah yang baik, istifadah minhum, milihlah ulama akhirat. Karena dengan ulama akhirat itu kita bisa meniru suri tauladan dari beliau.
Terus istihda'id du'a as-shalih minhum, kita bisa mengambil hadiah doa yang baik dari ulama akhirat. Dengan kita berguru kepada ulama akhirat, maka kita mendapatkan doa yang baik dari ulama akhirat. Jangan berguru kepada ulama yang amatir, karena ulama amatir itu ya mau diharapkan apanya? Suri tauladannya tidak, doanya juga tidak, apalagi keberkahannya. Milih pesantren anak itu ya juga begitu, karena kita nyantrenin anak itu dengan niat anak kita supaya dibawa pada akhirat yang bahagia, dan kita pun sebagai orang tua juga kepengen gandul. Jadi yang diniati mondok itu jangan cuma anaknya, tapi juga niatlah orang tua juga diikutkan mondoknya. Ya Masya Allah, sekarang itu banyak pesantren yang aneh-aneh itu loh, maksud saya. Wong orang nggak pernah nyantren loh, hanya gara-gara punya perusahaan kok bisa bikin pesantren. Ini yang salah orangnya atau masyarakatnya coba? Nggak pernah nyantren punya pesantren. Terus yang ngajar ya temennya Jawa gitu. Lah terus di akhirat nanti santri itu mau minta syafaat siapa? Yang dicari santri pasti pertama kiainya. Lo kiainya nggak pernah wiridan, nggak pernah baca kitab ya. Kiainya tiap hari ya nggak pernah ngaji. Akhirnya repot mencari Pak Jawaidi, mencari temannya Pak Jawaidi. Nah itu. Jadi milihlah pesantren yang satu kiainya benar-benar alim, terus kiainya wirai. Kiai ulama'il akhirat. Lit taufiqi, karena arep pitulung. Nah, kita ya sampai di rumah ya nyari guru ya yang baik. Ya, sudah tepat lah di sini, itu sudah tepat. Ya. Oh, sekarang itu ya aneh, guru itu loh di bawah DKM. Jadi akhirnya ada guru itu gampang dipecat oleh DKM. Itu saya tahu, itu baru di Depok ini ya. Ya Allah, ada ya Allah gitu. Oh guru kacau dah. Kalau di luar DKI, di luar Depok itu masjid itu diserahkan ke ulama ya, diserahkan ke kiai supaya dijaga, dirawat oleh kiai. Lah kalau sekarang enggak, masjid itu diserahkan ke DKM. Lah DKM-nya sakar PDW. Nah ini semacam-macam dah. Ini zaman akhir, mudah-mudahan kita semuanya selamat. Li taufiqi krana arep pitulung, wal i'anati tegese pitulung, ila ayang qata'aha maring yen to nempuh sapa abet ing ibadah, maring yen to nempuh sapa abet ing ibadah, bitaufiqillahi kelawan pitulungi Gusti Allah Subhanahu. Fayahsula mangko dadi sebabe hasil lahu maring abet, lahu maring abet apa ilmul yaqini, ilmu yakin bil ghaibi kelawan perkara ghaib ya. Nah, dengan memilih guru akhirat itu akhirnya si murid mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menempuh jalan terjal untuk bisa beribadah secara benar, dengan bukti hasilnya adalah ilmu yakin bil ghaib ya. Ilmu yakin di dalam hatinya itu yakin, itu nggak sembarangan. Kalau nggak punya guru akhirat nggak bakal bisa. Kalau nggak punya guru yang akhirat yang sebagaimana kriteria di atas ya, maka jadinya murid itu ya plin-plan, disumpah aja jadi plin-plan. Makanya ya nggak usah heran kalau banyak pejabat yang koruptor ya, karena nggak percaya adanya malaikat, percayanya sama KPK ya, itu contohnya begitu ya. Wa huwa utawi ilmul yakin
iku annalahu setuhune iku tetep keduwene abet, iku annalahu setuhune iku tetep keduwe abet ilahan ana pangeran wahidan kang siji la syarika kang ora ana nyekutoni iku maujud, kang ora ana nyekutoni iku maujud, lahu keduwe ilah, huwa utawi ilah atau Allah itu iku alladzi dzat khalaqahu kang dadekaken sapa alladzi ing abet, wa an'ama lan paring nikmat sapa alladzi alaihi ing atase abet bikulli hadhihin ni'ami kelawan saben-saben iki-ikilah pira-pira nikmat, kelawan saben-saben iki-ikilah pira-pira nikmat. Nah. Wa annahu lan setuhune alladzi iku kallafahu merdi-merdi sapa alladzi ing abet, iku kallafahu merdi-merdi sapa alladzi ing abet, merdi-merdine syukrahu ing mensyukuri alladzi, syukrahu ing mensyukuri alladzi, wa amarahu lan perintah sapa alladzi ing abet bi khidmatihi kelawan khidmah ing alladzi utawa leladen ing alladzi, kelawan leladen ing alladzi, wa ta'atihi lan ta'at ing alladzi, wa ta'atihi lan ta'at ing alladzi bi dhahirihi kelawan anggota dhahire abet, kelawan anggota dhahire abet, wa batinihi lan anggota batine abet, wa hadzarahu lan meden-medeni sapa alladzi ing abet, lan meden-medeni sapa alladzi ing abet al kufra ing kufur, wa dzurubal ma'asi lan pira-pira wernane pira-pira maksiat, lan pira-pira wernane pira-pira maksiat. Wa hakama lan ngukuhaken sapa alladzi, lan ngukuhaken sapa alladzi lahu maring abet bisawabi kelawan ganjaran al khalidi kang langgeng. Nah, in ata'ahu lamun ta'at sapa abet ing alladzi, in ata'ahu lamun ta'at sapa abet ing alladzi. Nah, fayahsulalahu ilmul yaqin, dengan sebab berguru kepada ulama yang tepat, ya, maka akhirnya berhasillah mendapatkan ilmu yakin tentang barang gaib. Ilmu yakin barang gaib itu adalah annalahu ilahan wahida, meyakini sesungguhnya dirinya itu dilihat atau dimiliki oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Esa la syarikalah, yang tidak ada pesaingnya. Huwa alladzi khalaqahu wa an'ama 'alaihi bi kulli hadhihi ni'am. Allah adalah yang menciptakan dirinya dan yang memberikan segala nikmat buatnya. Wa annahu kallafahu syukrahu wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi dhahirihi wa batinihi. Jadi orang bisa disiplin syariat itu ya karena ada keberkahan ulama. Ada keberkahan ulama. Andaikan tidak ada keberkahan ulama, maka orang itu akan plin-plan. Akan plin-plan. Orang bisa mengenal Islam itu ya karena keberkahan ulama.
Makanya al ulama itu warasatul anbiya itu ya begitu. Karena kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal Allah, itu adalah berkat keberkahannya para ulama itu sendiri. Nah ini urusannya batin nih, bukan teori. Kalau teori mah gampang ya. Makanya ilmu yang tidak akan tergantikan oleh sains itu adalah ilmu tasawuf ya. Kalau ilmu kedokteran itu suatu saat akan hilang, karena keahlian untuk menganalisa penyakit sudah diwakili oleh sains. Data di komputer itu sudah cukup. Sekarang kalau antum sakit itu ya, buka aja di internet itu ada itu keterangan-keterangannya sama obat-obatnya itu sudah ada, nggak usah bingung ya, tinggal beli di internet, di apotek, nggak usah tanya ke dokter ini saya sakit apa ini, alah itu sudah, sekarang itu sudah bisa ya. Nah ilmu yang sampai sekarang itu ada analisa bahwa kampus-kampus itu suatu saat akan sepi, karena kuliah sekarang itu sudah banyak yang membuka perkuliahan secara online. Tapi kalau ilmu tasawuf nggak bisa, karena ilmu tasawuf itu kaitannya dengan menumbuhkan rasa keyakinan, menjadi yakin, menjadi disiplin dengan ilmu syariat, menjadi orang yang kukuh dengan agama. Itu kalau nggak didasari dengan guru yang benar ya nggak bakal bisa.